Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan urusan-urusan kita, meluaskan rizki kita, melunaskan hutang-hutang kita, dan yang lebih penting agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Insyaallah barokah bacaan ini segala hajat akan tercapai, semua keinginan akan terwujud, segala urusan akan mudah, dan kita selamat dari dunia sampai akhirat atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Syarah Nasaihul Ibad, di mana kitab ini disusun oleh Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. An Ibni Abi Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan dari Ibnu Abi Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, ma bu'ithtu ila ahadin ahabba ilayya minka, tidaklah aku diutus pada seseorang yang lebih aku cintai dari engkau ya Rasulullah. Artinya, sejak aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, maka yang paling aku suka, yang paling aku senangi, yang paling aku cintai adalah ketika aku diutus kepadamu. Afala u'allimuka du'aan ikhtaba'tuhu laka. Artinya kalau diterjemahkan secara bebas, kini aku ajarkan kepadamu sebuah doa yang selama ini aku simpan khusus untuk dirimu. La u'allimuhu li ahadin qablaka, di mana doa ini belum pernah aku ajarkan pada siapapun sebelum dirimu. Tad'u bihi fir raghbati war rahbah, silahkan engkau berdoa dengan doa tersebut untuk menggapai segala keinginan dan agar terhindar dari semua yang ditakutkan. Artinya, kata malaikat Jibril alaihissalam, doa ini belum pernah aku ajarkan kepada siapapun sebelum engkau. Sengaja aku simpan doa ini untuk diberikan kepadamu, karena doa ini sangat mujarab sekali untuk memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan, serta agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dari semua yang ditakutkan. Nah, adapun tentang bacaan dari doa tersebut adalah
Tolong diperhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nuras samawati wal ardi wa ya qayyumas samawati wal ardi wa ya samadas samawati wal ardi wa ya zainas samawati wal ardi wa ya jamalas samawati wal ardi wa ya dzal jalali wal ikram wa ya ghawthal mustaghithin wa muntaha rawbatil abidin wa munaffisal kurabi anil makrubin wa mufarrijal ghammi anil maghmumin wa sarikhal mustasrikhin wa mujiba su'alil abidin. Itu antara lain bunyi dari doa tersebut. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Ya nuras samawati wal ardi, wahai Allah yang menjadi cahaya di langit dan di bumi. Wa ya qayyumas samawati wal ardi, wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ya samadas samawati wal ardi, wahai Allah yang menjadi tujuan di langit dan di bumi. Wa ya zainas samawati wal ardi, wahai Allah yang menjadi hiasan di langit dan di bumi. Wa ya jamalas samawati wal ardi, wahai Allah yang menjadi pusat keindahan di langit dan di bumi. Wa ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang mempunyai sifat keagungan dan kemuliaan. Wa ya ghawthal mustaghithin, wahai Allah yang memberikan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wa muntaha rawbatil abidin, dan yang menjadi puncak kecintaan dari orang-orang yang ahli ibadah. Wa munaffisal kurabi anil makrubin, dan yang menghilangkan kesusahan dari orang-orang yang dilanda kesusahan. Wa mufarrijal ghammi anil maghmumin, dan yang menghilangkan kebingungan dari orang-orang yang dilanda kebingungan. Wa sarikhal mustasrikhin, dan yang memberikan bantuan bagi orang-orang yang memerlukan bantuan. Wa mujiba su'alil abidin, dan yang mengabulkan permohonan dari orang-orang yang beribadah. Yaitu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari doa tadi. Thumma tas'alullaha hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Kemudian kata malaikat Jibril, setelah engkau selesai membaca doa ini, silahkan engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa-apa yang dihajatkan min hawaijid dunya wal akhirah, baik urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat. Urusan dunia seperti keluasan rizki, kelunasan hutang, ketinggian pangkat, kemudahan urusan dan lain sebagainya. Sementara urusan-urusan akhirat seperti kemantapan iman, ketekunan ibadah, pengampunan dosa, husnul khatimah dan lain sebagainya, insya Allah barokah doa ini segala apa yang diinginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya. Menurut arahan dari sebagian masyayikh, doa ini tidak usah diamalkan setiap hari, cukup dibaca ketika ada keperluan saja. Caranya, pertama kita bangun di waktu malam, kita lakukan salat sunat hajat 2 rakaat. Usalli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai salat hajatnya, lalu kita membaca istighfar 3 kali dan salawat 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah.
Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawasulnya, lalu kita memulai membaca doa tadi dengan jumlah bacaan sesuai dengan besarnya hajat kita. Artinya kita bisa memilih sesuai dengan besarnya kepentingan atau hajat kita, mulai dari 7 kali atau 21 kali atau 41 kali atau 111 kali atau 313 kali atau 1000 kali. Ini kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita dalam membacanya dan juga sesuai dengan besarnya hajat kita. Dan setelah selesai membaca doa tadi dengan jumlah tersebut, lalu kita berdoa sesuai dengan keinginan kita dan boleh menggunakan bahasa apapun saja. Amalan ini dilakukan selama 7 malam. Bagi wanita yang lagi datang bulan, maka harus tetap membacanya. Cuma kalau lagi haid, tidak usah sholat hajat dan tidak usah tawassul. Jadi langsung membaca istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, dan membaca doa tadi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Setelah itu ditutup dengan doa. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.